hari ini firman Tuhan tentang dosa yang mendatangkan maut itu sudah pernah saya khotbahkan sih, tapi khotbahnya itu enggak sendiri tentang dosa mendatangkan maut. Terus Tuhan ingatkan tentang ini supaya kita mengerti apa sih itu dosa yang mendatangkan maut ya. Nah, saya buka dulu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi firman Tuhan ini memperjelas bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kita belajar ini supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak sembrono. Makanya kalau tidak tahu ayat firman Tuhan ini, banyak yang percaya sekali selamat tetap selamat. Padahal Alkitab berkata dengan jelas ada dosa yang mendatangkan maut. Bahkan dikatakan bahwa untuk dosa ini, aku tidak memerintahkan kamu untuk mendoakannya. Nah, dosa yang mendatangkan maut itu ada dua macam. Yang pertama, dosa yang mendatangkan maut ini adalah selama kamu masih hidup, kamu masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau kamu mati, sebelum sempat bertobat atau belum sempat untuk mengakui dosa-dosamu, maka kamu nggak selamat. Dosa yang mendatangkan maut yang kedua adalah sekalipun kamu masih hidup, hatimu sudah dikeraskan sehingga kamu tidak bisa bertobat lagi. Kita belajar ini supaya kita mulai tidak sembrono di dalam hidup kita. Nah, sebelum ke sana, mungkin ada yang pernah mendengar tentang kesaksian, tentang penglihatan ya, teman saya ya, penglihatan, dan itu sangat rema, itu nyambung ya dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan teman saya ini mendapatkan penglihatannya tentang 3 level dosa. Yang pertama adalah halaman, yang kedua adalah ruang tengah, atau saya sebut ruang najis, yang ketiga adalah ruang maha najis atau ruang yang ketiga. Mirip tabernakel. Tuhan waktu itu jelasin saya ini duplikatnya tabernakelnya Musa, tapi iblis membuatnya itu untuk kenajisan. Di halaman itu orang berbuat dosa, ada pesta pora. Tapi halaman itu kan di halaman ya, namanya di halaman. Ada pagar tapi semua orang bisa lari, bisa keluar dari sana dengan mudah. Yang Tuhan kemudian ajarkan di halaman ini orang dengan mudah bisa keluar dari dosanya. Ini adalah dosa yang ada di halaman. Halaman itu adalah sebuah godaan untuk orang masuk untuk berbuat dosa, tetapi dosa ini belum sampai mengikat orang-orang. Jadi orang-orang yang masuk ke halaman, mereka mulai mencoba-coba untuk berbuat dosa, tetapi mereka masih bisa lari karena ini masih belum mengikat mereka. Dosa-dosa yang ada di halaman itu belum sampai mengikat orang-orang. Makanya di halaman mereka semuanya bisa lari kapanpun juga, karena halaman itu kan tidak tertutup. Di dalam penglihatan itu seperti itu. Tetapi iblis berusaha untuk membujuk mereka semuanya untuk menikmati dosa yang lebih dalam. Mereka semuanya dibujuk untuk masuk ke ruang tengah, yaitu masuk ke dosa yang lebih dalam. Nah, di ruang tengah inilah adalah jebakan supaya setiap orang yang masuk ke situ mulai terikat dengan dosa. Begitu mereka masuk ke ruang yang tengah, di situ terjadi perjinahan manusia dengan manusia. Maksudnya dosa yang lebih dalam. Mereka menikmati dosa. Mereka menikmati kenajisan dan sebagainya. Dan kemudian di situ banyak sekali iblis yang mengelilingi mereka. Tapi di situ masih ada pintu untuk mereka bisa keluar. Dan di situ ada kamar mandi. Air di kamar mandi itu bersih. Yang kita tahu, air berbicara pembasuhan, air bicara pentahiran. Walaupun di tempat ruang tengah itu sangat gelap, sangat kotor, lengket, najis, banyak iblis di situ, tapi air yang ada di dalam kamar mandi bersih. Jadi di ruang kedua ini gelap gulita, lengket, hitam pekat, kotor, amis, anyir, kenajisannya begitu terasa, lengket semua di tubuh. Tetapi di ruangan ini masih ada pintu keluar yang mengarah ke halaman. Dan di sebelah kiri ruangan tengah ada kamar mandi. Yang artinya setiap orang yang sudah terikat dosa di ruang kedua ini, mereka
mereka masih bisa bertobat, mereka masih bisa lari keluar, atau mereka masuk kamar mandi, menguduskan dirinya, mentahirkan dirinya dari kenajisan, yang artinya bertobat, lalu lari keluar dari ruangan yang kedua. Jadi artinya di ruangan yang kedua, di level dosa tingkat yang kedua ini, mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Disinilah yang namanya dosa yang mendatangkan maut. Artinya kalau mereka tidak mau lari dari tempat yang kedua ini, dari keterikatannya dengan dosa, kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Tetapi selama mereka masih hidup, mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Masuk ke dalam kamar mandi, mentahirkan diri dari kenajisannya, yang artinya bertobat, lalu lari keluar. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kamar mandi tadi berbicara pada waktu kita bertobat, kita akan disucikan, ditahirkan dengan air yang daripada Tuhan. Juga firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu menyucikan dirimu oleh karena kamu taat kepada kebenaran. Pada waktu orang-orang terikat di dalam dosa, di tingkat yang kedua ini, atau di ruangan tengah ini, pada waktu mereka bertobat, mau untuk hidup di dalam kebenaran oleh karena ketaatan, mereka sebenarnya sedang mengalami disucikan dari setiap kenajisannya. Juga firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi air berbicara tentang memandikan untuk menyucikan seseorang dari dosa, supaya dia ditahirkan dari kenajisannya. Itu sebabnya tadi di ruangan kedua masih ada kamar mandi, yang artinya dia masih bisa disucikan pada waktu dia bertobat. Dan di ruang kedua ini iblis-iblis membujuk mereka untuk masuk ke dosa yang lebih dalam, terikat lebih dalam, menikmati lebih dalam, yaitu masuk ke ruang yang ketiga. Begitu orang masuk ke ruang yang ketiga, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada jalan keluar. Di situ sangat gelap, tidak bisa melihat dengan mata biasa, hanya dengan mata hati. Sangat gelap, hitam, pekat. Dan di situ sampai kenajisannya itu terasa di tubuh. Itu kayak najis tuh lengket semuanya. Nah, di situ perzinanya bukan lagi manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan iblis. Yang artinya mereka sudah mandunggal dengan iblis. Manusia-manusia yang ada di ruangan ketiga ini sudah berupa tengkorak, ada yang setengah tengkorak, dan mereka semuanya sudah tidur di atas ranjang dengan tidak berdaya. Ada beberapa sudah terikat di ranjang mereka. Lalu mereka semuanya disuapin karena mereka tidak berdaya untuk makan sendiri, jadi mereka disuapin dengan cairan hasil kenajisan yang telah dilakukan oleh orang-orang di ruangan yang kedua. Jadi saudara bisa bayangkan betapa mereka semakin terikat dan semakin najis, karena mereka makan pun adalah makan dari hasil perzinahan dan kenajisan dari orang-orang di ruangan yang kedua. Dan di situ ada Lucifer yang menggilir berhubungan jinah dengan mereka satu persatu. Jadi Lucifer menggilir mereka satu persatu di dalam perzinahan. Dan pada waktu di situ Tuhan berkata, di tempat ini aku tidak lagi perintahkan kamu untuk berdoa. Karena hanya anugerah Tuhan yang bisa menarik orang itu dari sana. Karena di situ tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Tidak ada orang yang bisa mendoakan dia. Mari kita pelajari ya. Makanya kenapa di dalam hidup kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena Alkitab berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah nas
kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dikatakan kalau seseorang mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu tubuh dengan dia. Dan di dalam penglihatan ruang yang ketiga dari tabernakel iblis tadi itu adalah perjinan antara manusia dengan iblis. Jadi itu Lucifer sendiri ya menggilir setiap orang yang di sana. Satu Lucifer itu menggilir orang-orang yang ada di sana. Mereka itu manusia sudah hanya tulang. Dan di ruang ini mereka dikasih makan dari kenajisan yang diambil iblis dari ruang tengah. Jadi mereka itu semakin terikat dengan dosa dan manunggal dengan iblis. Makanya mereka sudah jadi satu daging dengan iblis, sudah terpisah dengan Allah. Makanya ada dosa tertentu itu yang kamu tidak bisa diampuni pada waktu kita mengetahui kebenaran. Nah, yang pertama, dosa yang mendatangkan maut. Yang pertama, tadi saya katakan kan, yang pertama kan dua macam. Ada dosa yang mendatangkan maut itu adalah selama masih hidup, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Tetapi yang kedua, kamu selama masih hidup pun kalau mengeraskan hati, bisa dikeraskan hatinya seperti Firaun. Hatinya dikeraskan sehingga tidak bisa bertobat lagi. Nah, di sini Alkitab yang pertama adalah tidak mengampuni. Tidak mengampuni adalah dosa yang mendatangkan maut. Tetapi selama masih hidup, engkau masih diberi anugerah, yaitu engkau masih punya kesempatan untuk melepaskan pengampunan. Tetapi kalau engkau tidak melepaskan pengampunan sampai matinya, engkau tidak akan diselamatkan. Karena tidak mengampuni adalah salah satu dosa yang mendatangkan maut. Sampai Tuhan berkata, mengampuni, kalau kamu nggak mengampuni, aku tidak mengampuni, itu diulang 3 kali. Untuk menyatakan ini sangat penting dan harus diperhatikan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang... Ini waktu Tuhan mengajar tentang doa Bapa kami ya. Langsung ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ini jelas Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Yang artinya, ada banyak orang bilang begini, enggak lah, ini kita tetap selamat. Siapa bilang kita selamat itu karena kita diampuni dosa-dosanya? Kalau dosa kita tidak diampuni, bagaimana kita diselamatkan? Ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Itu sebabnya kenapa kita diajar juga di MDSB ada pemulihan, di konseling, ada inner healing, semuanya itu supaya bisa melepaskan pengampunan. Karena sangat rugi kalau saudara pelayanan, saudara melayani sampai ke ujung bumi, tapi hatimu masih menyimpan luka. Saudara ada di dalam bahaya. Tapi selama kita masih hidup, masih ada anugerah untuk kita bertobat dan melepaskan pengampunan supaya kita juga diampuni. Firman Tuhan ini berbicara untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Tetapi kalau tidak mengampuni, maka kamu akan kehilangan keselamatanmu. Sekalipun kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kemudian ayat yang berikutnya, supaya kita tahu bagaimana Tuhan mengulangnya sampai 3 kali. Yang kedua ini pada waktu Tuhan itu mengutuk pohon ara, berarti ini kejadian yang berbeda. Bukan satu ayat yang diulang-ulang, tetapi ini di kejadian yang berbeda. Tuhan berkata lagi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Makanya ada banyak orang yang mengeraskan hatinya tidak mengampuni, karena mereka berpikir, kalau saya mengampuni, saya memberikan keuntungan buat orang yang telah jahat kepada saya. Tidak, saudara, engkau mengampuni untuk keuntunganmu sendiri. Urusan orang itu jahat,
itu ada penghakimannya sendiri. Pemulihan dimulai dari melepaskan pengampunan. Makanya ada banyak orang Kristen tersandung karena mereka tidak diajar ini. Mereka tidak melepas pengampunan dan ujungnya maut. Ayat berikutnya dikatakan, ini pada waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang raja dan seorang hamba yang punya banyak hutang kepada raja. Dikatakan, raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku." Ini kita sudah tahu ceritanya ya, di MDSP semua sudah baca Alkitab tentang seorang hamba yang punya hutang lalu tidak bisa membayar tapi dihapuskan hutangnya oleh raja. Tetapi dia sendiri tidak mengampuni orang lain yang punya hutang kepada dia. Dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini dikatakan, maka marahlah marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Dia masih ada di dalam dosa yang mendatangkan maut sampai melunaskan hutangnya. Dia itu hanya bisa melunaskan hutangnya itu mudah, hanya satu, melepaskan pengampunan. Makanya dikatakan kalau kamu nggak melepas pengampunan, kamu ada di tangan algojo. Makanya orang yang penuh kepahitan, dia punya banyak masalah, dia sakit penyakit, dan sebagainya. Itu karena dia ada di tangan algojo. Engkau hanya bebas kalau engkau melepaskan pengampunan, maka kamu sudah hutangmu lunas. Kalau nggak mau melepaskan pengampunan, kamu harus berusaha membayarnya. Tapi dia tidak akan bisa membayarnya. Makanya kalau dia mati sebelum lunas hutangnya, yang artinya tidak mungkin kita bisa melunaskan, kita membayar dosa-dosa kita kan, kita hanya bisa membayarnya dengan melepaskan pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan, kita harus lepaskan pengampunan. Makanya ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Tapi selama masih hidup, masih punya kesempatan melepas pengampunan. Dulu ada seorang hamba Tuhan, suaminya selingkuh dengan pengerjanya karena dia hamba Tuhan. Suaminya bukan hamba Tuhan, yang perempuannya yang hamba Tuhan. Waktu melihat suaminya selingkuh, dia kepahitan sampai berkata, aku tidak akan pernah mengampuni dia sampai mati. Tapi dia masih tetap khotbah, masih tetap pelayanan. Sampai banyak hamba Tuhan mendatangi dia dan berkata, ampuni suamimu. Dan dia berkata, aku tidak akan pernah mengampuni dia sampai mati. Suaminya sampai berlutut di bawah di kakinya istrinya. Karena dia minta maaf, dia bertobat, dia minta maaf. Tapi selama istrinya hidup, tetap tidak mengampuni. Dia sakit penyakit sampai meninggal. Dan banyak orang melihat istri hamba Tuhan ini, yang wanita ini, ada di neraka. Tetapi akhirnya suaminya, setelah suami istrinya meninggal, setelah lama, suaminya kemudian menikahi selingkuhannya karena selingkuhannya juga bertobat. Yang beruntung siapa? Suaminya dong. Istrinya harusnya melepas pengampunan. Tetapi tidak melepas pengampunan, akhirnya rugi sendiri. Nah, ini dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua, dosa yang mendatangkan maut adalah terus melakukan dosa dan kejahatan setelah tahu kebenaran. Terus melakukan dosa setelah mengenal kebenaran. Alkitab berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Orang yang sudah menerima banyak anugerah dituntut banyak. Kalau kamu sudah tahu kebenaran dan kamu sudah tahu pengetahuan tentang kebenaran, tapi terus berbuat dosa, maka tidak ada lagi pengampunan. Makanya
Orang yang terus berbuat jahat, suami-suami yang terus menganiaya istri, sudah dilayani pelepasan, sudah dikonseling, sudah dilayani dengan baik oleh istrinya, sudah diampuni berkali-kali, tetap menghajar istrinya. Engkau ada di ujung maut. Kalau sekarang kamu belum mati, itu karena ada orang yang berdoa. Istrimu, anak-anakmu masih mendoakan kamu sehingga anugerah masih turun. Tapi ada waktunya kalau tetap mengkeraskan hati, tidak ada lagi yang bisa mendoakan. Karena seperti tadi itu, waktu seseorang mulai masuk di ruang yang ketiga, adalah orang yang terus berbuat dosa, memang mengkeraskan hati untuk tidak bertobat. Sehingga watak iblis memang sudah lengket sama dia. Sudah menjadi daging, sudah menjadi sifat. Iblis itu sudah memang menguasai, dia sudah manunggal sama setan, makanya nggak bisa dilayani pelepasan lagi, jahat. Makanya ada firman Tuhan juga berkata begini, ini untuk orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah dapat anugerah bertahun-tahun. Alkitab berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Karena Tuhan tuh benci dengan kejahatan, karena Tuhan mengasihi banyak orang. Makanya Alkitab sampai berkata begini, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Tuhan mengingatkan ayat ini pada waktu memperlihatkan tentang di tabernakel iblis yang di bagian yang ketiga. Jangan lagi berdoa. Karena kamu sekalipun kamu berdoa, kamu hanya akan menyelamatkan nyawamu, tapi orang ini tidak diselamatkan. Makanya selama kita masih punya kesempatan bertobat, bertobatlah. Yang paling Tuhan benci adalah dosa kejahatan. Merugikan banyak orang, mencelakakan banyak orang, menyakiti banyak orang. Bahkan ada seorang, ada yang kesaksian kan, mungkin saudara pernah dengar di sini seorang hamba Tuhan yang jemaatnya, bendaharanya tidak ada yang pernah tahu. Lah jemaatnya ribuan saudara, orang ini selalu bagian ngitung persembahan. Tidak ada yang pernah tahu kalau orang ini selalu nyuri persembahan. Sudah ditegur Roh Kudus berkali-kali, nggak tobat. Sampai suatu saat sakit, pendetanya dipanggil, suruh mendoakan. Waktu mendoakan, Roh Kudus berkata, jangan didoakan. Kalau kamu mendoakan, kamu melawan aku. Dia nggak mau mendoakan, dia mundur. Sampai kemudian orang tuanya, anak ini mikir, loh kok nggak mau didoakan? Pendeta kok sombong? Namanya pendeta kan harusnya mendoakan, apalagi ini jemaatnya, bendahara lagi. Sampai rumah Tuhan, dia tanya sama Tuhan, kenapa? Dan Tuhan katakan, sudah bertahun-tahun nggak bertobat, mencuri persembahan, itu sampai beberapa miliar. Jadi tidak ada yang tahu, tapi Roh Kudus yang tahu. Jadi kita mulai melihat, ada banyak kejahatan yang kita sudah tahu itu dosa. Karena Alkitab juga berkata, seorang hamba yang tidak tahu kehendak tuannya waktu dia punya berbuat salah, maka dia akan mendapatkan sedikit pukulan. Tapi orang yang sudah tahu kehendak tuannya, tapi dia berbuat salah, dia mendapatkan banyak pukulan. Apalagi yang memang mengeraskan hati, dua blek. Makanya kalau saudara baca, Firaun itu tidak dari awal dikeraskan hatinya. Cuma Tuhan sudah tahu bahwa dia nanti akan dikeraskan hatinya. Pertama dia mengatakan, Firaun mengeraskan hatinya. Kedua, Firaun mengeraskan hatinya. Ketiga, sampai keempat, Firaun mengeraskan hatinya. Kelima baru dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Kemudian dia mengeraskan hati lagi. Yang artinya dia dikeraskan Tuhan, tapi kemudian masih diberi kesempatan bertobat. Tapi mengeraskan hati, sampai akhirnya dikeraskan hatinya. Dan tidak bisa bertobat. Yang membuat kita bertobat itu kan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah tidak berbicara, habis kita. Kemudian dosa yang mendatangkan maut adalah, ketiga adalah merusak pelayanan. Merusak pelayanan. Makanya banyak orang-orang itu yang bangga ya, kalau keluar dari sebuah gereja, keluar dari pelayanan, ngajak yang lain. Merasa nanti jadi pahlawan di gereja yang baru atau di pelayanan yang baru, di Zoom yang baru. Saudara jahat di mata Tuhan. Merusak pelayanan. Merusak pelayanan itu berbahaya. Karena ada sebuah kesaksian, saya pernah kesaksian di sini kayaknya, seorang istri hamba Tuhan, itu jadi rema buat saya, seorang istri hamba Tuhan, yang dari batok kepala sampai ujung kakinya penyakit, cuma wajahnya aja yang nggak penyakitan. Itu semuanya menyakitan. Dan dia itu sudah hampir mati. Dia kemudian memanggil hamba Tuhan, seorang nabi dipanggil. Terus
hamba Tuhan ini, seorang nabi ini, dia sedang dalam keadaan puasa waktu itu. Dia mau puasa 40 hari. Dia sebenarnya nggak mau untuk melayani orang, tapi karena hamba Tuhan ini selalu mengundang dia di gerejanya, jadi orang ini datang. Waktu ketemu dengan perempuan ini, dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dia kok sampai sakitnya kayak gitu? Terus Tuhan berkata begini, selama hidupnya orang ini merusak pelayanan. Membuat gereja-gereja pecah, ngerusak pelayanan, ngatur suaminya Tuhan suruh A, dia yang suruh B, sehingga suaminya nurut sama istrinya. Jemaat itu saling bertengkar karena mulut istrinya, merusak pelayanan. Dan Tuhan katakan, kalau dia nggak tobat, dia mati masuk neraka. Terus hamba Tuhan ini mau menyampaikan nggak enak, terus istrinya bilang begini, istri hamba Tuhan ini bilang, sampaikan saja sama saya. Kemudian dia bilang, Tuhan bilang kamu punya dosa ini. Terus dia bilang, benar. Makanya setiap malam Tuhan ingatkan dosa-dosa saya. Dan saya harus minta ampun. Terus hamba Tuhan katakan ini. Setelah kamu minta mengakui dosamu satu persatu. Kamu minta ampun semua. Setelah itu kamu mati. Terus orang ini berkata, kalau aku sudah bertobat, kenapa saya mati? Terus hamba Tuhan ini tanya sama Tuhan. Kenapa orang ini kalau sudah bertobat, kamu nggak hidupkan aja? Tuhan katakan, justru itu baik buat dia. Karena begitu dia sembuh, dia akan semakin jahat, lebih jahat dari sebelumnya. Semakin banyak pelayanan yang dirusak oleh dia. Lebih baik dia setelah minta ampun sama Tuhan, dia akui satu persatu dosanya, dia mati selamat. Kadang ada anugerah ini karena apa? Karena ada suaminya yang mendoakan dia. Kalau enggak, udah mati dari dulu. Makanya kalau saudara jahat, saudara masih punya anugerah. Mungkin pendetamu, mungkin tim doa, mungkin keluargamu masih mendoakan kamu. Jadi jangan sombong. Karena kalau enggak, mungkin dia udah mati. Perempuan ini harusnya sudah mati dan masuk neraka. Tapi karena Tuhan melihat suaminya setia kepada Tuhan, ada anugerah buat dia. Tapi harus mati. Kalau enggak mati, dia akan lebih jahat. Dan Tuhan katakan, dan tidak ada anugerah lagi. Dia akan mati dengan dosanya, karena tidak ada lagi pengampunan. Sekarang ini masih ada anugerah. Dikasih sakit penyakit, supaya dia melepaskan pengampunan. Setelah melepas pengampunan, mengakui semua dosanya, dan bertobat. Setelah itu, dia mati. Setelah semua hitungannya genap. Maksudnya, dosa ini, dia mulai lepasin semua. Makanya banyak orang-orang itu yang merasa gak apa-apa ngerusak pelayanan. Itu bahaya, saudara. Makanya kalau saudara merasa tidak cocok di sebuah pelayanan, keluar pamit baik-baik bukan karena sesuatu dan jangan jelek-jelekin. Sudah diam. Karena jangan sampai dipandang Tuhan, engkau merusak pelayanan. 1 kali, 2 kali masih ada anugerah. Tapi kalau itu sudah menjadi watak, jangan berpikir aku tetap percaya Yesus. Makanya banyak orang berkata, kita diselamatkan hanya karena iman. Iya, kalau langsung mati. Karena engkau punya level. Begitu banyak anugerah, semakin banyak anugerah, dan engkau tahu kebenaran, engkau dituntut banyak. Terus ada yang gini, kalau gitu saya nggak mau terima kebenaran biar nggak dituntut banyak. Engkau sudah tahu bahwa kamu harus belajar, tapi nggak mau belajar. Itu namanya mengeraskan hati. Tuhan itu yang diselidiki hati. Kemudian yang ketiga, saya singkat, ayatnya nggak usah dibuka semua, nanti biar gak kelamatan. Oh, ini sudah ya tadi, merusak pelayanan? Belum. Yang tadi apa? Oh, terus melakukan dosa, merusak pelayanan? Belum, Bu. Belum apa? Sudah kan, merusak pelayanan ini tadi kan? Saya kasih contoh. Ya, sudah Bu, sudah. Ya, Bu, sudah kan? Ya. Ini salah satu contoh, misalnya perusak pelayanan, juga menghina pekerjaan Tuhan, menghina, kayak siapa ini namanya, si Belsasar. Dikatakan dalam kemabukan anggur, Belsasar memerintahkan orang untuk membawa perkakas dari emas perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundi, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu dan diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istrinya, para gundi mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dikatakan di ayat 30, saya salah tulis. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, Raja Kasdim itu. Kita sudah ingat ya bagaimana Raja Belsasar memakai alat-alat perjamuan untuk
minum-minum, pesta pora, perbuatan dosa, bersama dengan gundik-gundiknya, tidak menghormati apa yang kudus di hadapan Tuhan, lalu ada tangan yang menuliskan mene-mene tekel ufarsim, kita sudah tahu, dan malam itu juga dia dicabut nyawanya. Dia masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Segala hal yang sudah dibawa kepada Tuhan itu kudus. Pelayanan itu kudus. Amin. Makanya jangan ngerusak, berbahaya. Kalau memang nggak suka, nggak cocok, pamit, baik-baik. Berkati, selesai. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Kemudian ngajak pasukan. Ayo keluar semuanya bareng-bareng. Kamu melawan pekerjaan Tuhan. Kamu melawan Tuhan, melawan pekerjaan yang sudah dikuduskan. Semuanya itu kudus. Makanya bahaya. Banyak orang merasa nggak apa-apa tuh, saya aman-aman saja. Semakin nggak ditegur Tuhan, sebenarnya kamu itu sedang dalam bahaya. Yang kebiasaan seperti istri pendeta ini. Kenapa begitu? Bertahun-tahun nggak pernah bertobat. Yang keempat, memakai nama Tuhan untuk kejahatan. Nama Tuhan itu kudus. Banyak orang memang sengaja ke gereja-gereja, kesaksian, dan sebagainya. Satu, untuk membenarkan dosanya. Kedua, supaya nanti banyak orang yang bisa ditipu. Kesaksian ke sana. Dulu ada saudara ke gereja-gereja kesaksiannya hebat karena pendetanya terkagum-kagum, dia diajak ke gereja, ke cabang-cabang itu selalu diajak kesaksian. Banyak orang kagum. Lalu dia nawari orang-orang join restoran, join usaha. Tahu? Semua orang ditipu, semua uangnya hilang. Setelah itu kacau, dia pindah gereja ke tempat lain. Dia dekat sampai pendeta, duduk selalu paling depan. Wah, kesaksian, wah rohani kalau ngomong. Nawari lagi, dan akhirnya terkenal. Di mana-mana dia menipu. Memakai nama Tuhan. Kalau dia tetap nggak bertobat sampai matinya, jangan berpikir dia selamat. Karena nama Tuhan itu kudus. Amin. Salah satunya contoh ya, ini Herodes ya. Nanti ya yang Herodes, sebentar ya. Kemudian yang kelima adalah melawan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Maksudnya melawan Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi itu begini, saudara. Jangan kita itu punya hati yang jahat. Kita memang berusaha, memang sengaja mencemarkan nama baik hamba Tuhan dengan maksud supaya tidak ada orang yang percaya kepada dia. Padahal dia sedang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Dia sedang melakukan hal yang benar. Dia melakukan yang memang Tuhan suruh. Kita berusaha untuk menjelekkan hamba Tuhan ini, merusak reputasinya dengan maksud merusak pelayanannya. Bahaya. Berhadapan dengan Tuhan. Ini yang dinamakan membunuh nabi-nabinya. Memang tidak membunuh secara fisik, tetapi engkau telah membunuh pelayanannya, membunuh reputasinya, sehingga banyak orang meninggalkan dia dan tidak percaya pada dia. Urusannya dengan Tuhan, membunuh nabi-nabinya. Ini Alkitab berkata begini. Makanya orang kadang-kadang dikira mengusik hamba Tuhan tuh kayak gimana. Ada orang yang terlalu sakral ya pendetanya itu ya. Sampai kalau ngomong pendetanya, misalnya bajunya pendetanya menceng gitu, baru ngomong pendetanya kok, hamba Tuhannya kok baju gini, jangan ngomongnya hamba Tuhan tuh diurapi dosa. Ya bukan masalah yang seperti itu, tetapi hati yang jahat yang merusak, dengan maksud merusak pelayanannya, merusak supaya tidak ada yang mendengarkan dia. Karena yang saudara lawan bukan dia, saudara sedang melawan orang atau Allah, Tuhan yang sedang mengutus dia. Alkitab berkata begini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Diulang 2 kali di Mazmur dan di 1 Tawarik. Dan juga jangan membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu namanya membunuh. Membunuh reputasinya untuk menghalangi dia dipercaya di dalam pelayanan. Makanya orang-orang yang seperti ini biasanya setelah dibunuh karakternya, kalau dia tetap setia, dia dipakai Tuhan 2 kali lipat orang-orang yang membunuh karakternya dihukum Tuhan. Kalau sampai tidak bertobat, terus melakukannya sampai matinya, dia tidak selamat. Ini dosa yang mendatangkan maut. Makanya sampai Herodes itu mengalami kematian sebelum waktunya. Nah ya ayatnya. Pada suatu hari yang telah ditentukan,
Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kenapa dia dianggap tidak menghormati Allah? Jangan dilihat dari cuma perkataan tadi itu, wah rakyatnya mengatakan ini suara Allah. Itu karena dia ini nggak tobat. Dia mau dipuja seperti Allah. Dia berpikir dia ini bisa jadi Allah. Dengan menentukan siapa yang harus mati, siapa yang harus hidup. Dia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dia juga yang membunuh Yakobus. Dan dia juga yang membunuh anak-anak bayi waktu Yesus lahir. Dia bertindak sebagai Tuhan. Dan dia membunuh nabi-nabinya. Seakan begini loh. Nabi-nabi ini membawa kegerakan. Aku bisa menjadi penentu. Aku bisa menjadi penghalang. Kalau nabi-nabinya tak bunuh, Tuhan mau apa? Ada orang-orang yang sedang melayani dengan luar biasa. Kemudian dia mengatakan, jangan dengerin orang itu. Orang itu sesat, padahal nggak sesat. Kalau memang sesat, ya nggak apa-apa. Padahal nggak sesat. Makanya kita nggak berani ngomong-ngomongin orang sesat-sesat itu kenapa? Kadang kitanya yang tidak tahu kalau ajarannya benar, kita aja yang nggak ngerti sehingga menganggap orang lain sesat, padahal kitanya yang sesat. Makanya Herodes ditampar malaikat, mati saat itu juga. Kenapa? Tidak menghormati Allah. Allah yang mengutus dia, kamu telah membunuhnya. Makanya di dalam hidup kita, berhati-hati. Yang keenam adalah okultisme. Main-main dengan kuasa gelap setelah bertobat. Main-main dengan kuasa gelap lagi setelah bertobat. Kapan hari ada yang tanya, waktu saya Zoom, pastor boleh nggak menolong orang-orang dengan guamia, dengan ramalan, dengan apa gitu loh. Itu kan untuk menolong manusia. Itu kan saya melakukan dengan kasih. Loh ya apa sih orang ini? Loh, kamu kan harus kamu nggak bisa menolong orang kalau bukan Tuhan yang menolong orang itu. Lalu memakai kuasa gelap dengan dalih mengasihi. Selama kamu mengikut Yesus, masih bermain okultisme, kamu belum anak Yesus. Karena kita ini harus menunggalkan firman Tuhan katakan begini kan, siapa yang berseteru atau bersahabat dengan dunia, kamu menjadi seteru Allah. Apalagi dengan iblis. Jangan berkata, aku percaya Yesus, aku pelayanan, aku selalu ke gereja, tapi kamu tetap bermain okultisme. Loh, kamu itu seterunya Allah. Gak ada musuh Tuhan masuk ke surga. Hanya anak Tuhan yang masuk ke surga. Jangan tinggalkan okultisme. Itu dosa yang mendatangkan maut. Artinya, selama kamu masih hidup, masih dikasih kesempatan bertobat. Tapi kalau mati, sebelum meninggalkan semuanya itu, kamu pasti nggak selamat. Pasti. Makanya banyak orang kaget kan, mendapatkan dibawa Tuhan ke surga dan dibawa ke Tuhan neraka. Ternyata banyak orang-orang yang ada di neraka. Makanya, ya setan tidak takut orang memenuhi gereja. Setan takut orang Kristen tahu kebenaran. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Enggak cuma cari hadirat. Dua, hadirat dan, bukan atau. Dan dua-duanya harus berjalan bersama. Tahu kebenaran. Makanya pada waktu orang bertobat, langsung firman Tuhan katakan, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Diajar kebenaran. Kebenaran itu harus disingkap. Supaya enggak tersesat. Banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen, nggak tahu kebenaran. Karena mereka hanya taunya, percaya Yesus, pasti selamat. Yang terakhir, ini ya, ayatnya dulu ya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali ajimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang itu, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan membalas seperti burung-burung dan orang-orang yang kamu tangkap. Orang-orang itu yang main jimat, itu jiwanya ditangkap oleh orang-orang yang kasih jimat-jimat itu. Lah kalau jiwamu masih di tangan setan, gimana kamu dalam waktu yang bersamaan kamu di tangan Allah? No, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Tinggalkan semua bentuk okultisme. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan, ini sudah ya tadi ya, kalau kamu mengikatkan diri dengan iblis, dengan main okultisme, ya kamu jadi satu daging dengan dia. Kamu lepas dari Allah. Yang ketujuh, dosa yang mendatangkan maut adalah menyangkal Yesus. Tetapi menyangkal Yesus ini, selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Yesus.
Tetapi kalau kamu menyangkal lalu mati, kamu kehilangan keselamatan. Makanya menyangkal Yesus itu adalah dosa yang mendatangkan maut, tetapi masih di level yang pertama, yaitu dosa yang mendatangkan maut, tetapi selama masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat. Makanya ada banyak orang yang telah menyangkal Yesus. Mereka masuk agama lain, tetapi pada akhirnya karena banyak yang mendoakan, keluarganya berdoa, orang itu kemudian kembali lagi kepada imannya, kembali kepada Yesus. Karena selama masih hidup, masih punya kesempatan untuk kembali. Tapi kalau sampai mati, dia tidak kembali, maka dia tidak diselamatkan. Yang terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Banyak orang yang nggak ngerti, menghujat. Makanya kalau orang mengatakan gini, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Menghujat Roh Kudus. Tapi nggak tahu menghujat Roh Kudus itu apa. Terus banyak yang berkata, menghujat Roh Kudus itu adalah menyangkal Yesus. Salah. Menyangkal Yesus nggak menghujat Roh Kudus. Menyangkal Yesus itu kalau gini, saudara percaya Yesus, lalu saudara pindah agama lain. Saudara menyangkal imanmu. Tapi itu belum menyangkal Roh Kudus, belum menghujat Roh Kudus. Makanya selama kamu masih hidup, masih punya kesempatan untuk balik lagi percaya Yesus. Betul kan? Kalau menghujat Roh Kudus sudah nggak ada pengampunan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus itu begini, kamu sudah keluar dari kekristenan, sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah tahu di rohmu, Yesus itu Tuhan. Setelah engkau keluar dan menyangkal Yesus, mungkin demi uang, demi ketenaran, ya kan? Demi menikah, oke, itu masih menyangkal Yesus, masih punya kesempatan. Ini tetap ini juga dosa mendatangkan maut. Tapi kan masih selama hidup kamu masih diberi kesempatan bertobat. Makanya kita masih mendoakan orang itu supaya kembali kepada Yesus. Tapi kalau orang itu kemudian menghujat Tuhan di hadapan umum dan berkata, Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu palsu, padahal di rohnya sudah tahu persis itu benar. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Makanya orang yang seperti ini menghujat Roh Kudus adalah dosa yang mendatangkan maut. Walaupun kamu belum mati, bisa kamu sudah tidak diampuni lagi. Yang artinya tidak bisa bertobat. Makanya orang keluar dari kekristenan, menyangkal Yesus, ya masih tidak apa-apa. Makanya banyak kan ada orang yang kapan hari ditangkap teroris, ya kan, mau dipenggal, dia mengakunya dia agamanya agama seberang. Dia masih hidup. Orang-orang bilang gini, dia sudah menyangkal, loh, nggak apa-apa, dia menyangkal tapi kan hidup. Kalau masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat kan. Setelah dilepaskan dia bertobat, percaya Yesus lagi. Diampuni nggak? Diampuni. Tapi ada kejadian yang lain lagi. Masih ingat kejadian bagaimana ISIS waktu menduduki Irak? Ada orang-orang percaya yang dipenggal kalau mereka tidak menyangkal Yesus. Dan ada satu orang yang menyangkal Yesus. Dia diberi pilihan, nyawa atau menyangkal Yesus. Lalu dia memilih nyawa dengan menyangkal Yesus. Begitu dia menyangkal Yesus, lalu dia dipenggal. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Masuk neraka enggak? Ya masuk neraka karena dia sudah menyangkal Yesus. Itu sebabnya anugerah kalau orang menyangkal Yesus tapi masih hidup karena masih punya kesempatan untuk kembali kepada Yesus. Tapi kalau dia sudah menghujat terus, Yesus itu bukan Tuhan, terus menghina Tuhan berkali-kali, menghina, itu mulai menghujat Roh Kudus. Bisa nggak diampuni? Makanya banyak orang yang mencemooh Tuhan di hadapan umum, mati sebelum waktunya. Makanya menghujat Roh Kudus itu apa? Yang pertama, sengaja mengajarkan, menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu adalah penghujat-penghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengajar kebenaran supaya orang bertobat. Tapi orang ini membelokkan. Itu adalah penghujat-penghujat Roh Kudus. Makanya semua orang akan dihakimi pada waktu mati, ya kan? Yang orang-orang yang sudah berdosa, ya. Kalau orang Kristen kan langsung naik ke Firdaus, ya kan? Surga. Firdaus itu surga, saudara. Nah, tetapi orang-orang berdosa akan mati dan dibangkitkan untuk mengalami penghakiman terakhir, betul? Khusus nabi-nabi palsu tidak dihakimi, langsung masuk neraka karena mereka penghujat. Yang kedua, penghujat Roh Kudus adalah kalau engkau memerintah sebuah negara, kamu punya otoritas membuat hukum, kamu sengaja melegalkan dosa sehingga membuat yang dosa jadi benar, yang benar jadi salah, yang berbuat benar masuk penjara, yang berbuat dosa justru
tidak melawan hukum, padahal kamu tahu kebenaran, disumpah di atas Alkitab, ngaku sebagai orang percaya, berani masuk gereja, tapi melegalkan dosa, melegalkan yang Tuhan larang, dia sedang menghujat Roh Kudus. Percayalah, dia nggak bisa tobat. Tuhan tuh punya hitungannya. Tuhan kasih waktu, tapi ada saatnya, walaupun masih hidup, dia didoakan nggak bisa tobat. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu lebih berat. Kalau cuma nyangkal, sehidup, masih punya kesempatan. Tapi menyangkal, itu sudah dosa mendatangkan maut. Karena kalau belum bertobat, belum sempat tobat, lalu mati, ya kamu masuk neraka. Tapi ada banyak yang dapat anugerah. Detik-detik mati, dia minta ampun sama Tuhan. Ya dia selamat. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, berbahaya. Karena sebelum mati pun, dia akan dikeraskan hatinya. Kenapa? Karena kalau kita menyangkal Yesus, masih ada Roh Kudus yang terus menjamah hati kita, terus berbicara di roh kita untuk kembali bertobat. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, kalau Roh Kudus udah diam, padahal Alkitab berkata bahwa pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan dunia. Tapi kalau Roh Kudus sudah diam di dalam hidupmu, gak bisa tobat. Makanya banyak orang itu pertanyaannya itu sudah salah. Gimana kalau orang itu sudah menghujat Roh Kudus, lalu minta ampun, sungguh-sungguh, masa nggak diampuni? Nah ini, bodoh. Yang membuat kamu tobat itu Roh Kudus. Jadi bukan gini, sudah berusaha bertobat, masa sih Tuhan nggak mengampuni lu? Yang membuat kamu bertobat Roh Kudus. Kalau kamu masih bisa bertobat, itu namanya Roh Kudus belum kamu hujat. Roh Kudus masih bicara sama kamu. Tapi kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus itu akan diam dari hidupmu sehingga dia tidak menjamah hatimu, sehingga kamu tidak bisa bertobat. Jangan dibolak-balik. Karena yang membuat orang bisa tobat itu Roh Kudus. Makanya iblis, dia tahu kebenaran, tahu Alkitab, tapi kenapa nggak bisa tobat? Loh, yang bisa membuat dia tobat itu cuma Roh Kudus. Tapi dia sudah tidak dapat anugerah, makanya nggak bisa tobat. Hanya ada kejahatan di hati. Nah itu aja. Sebelum saya kembalikan kepada hostnya, mari kita berdoa. Jangan lupa subscribe.